karena gue sensasional. Sensasional maksudnya gimana? Dari dulu sampai sekarang gue masih tetap stabil main pakai satu tangan. Jadi gue main beat up itu lagu hard sampai lagu yang ekstrim itu gue selalu pakai satu tangan. Di negara lain tuh nggak semua skillnya rata gitu loh. Nggak semua skillnya jago. Dan kalau bisa dibilang Indonesia ini mempunyai player-player yang kalau gue bilang overpower. Penonton kita banyak-banyaknya berapa sih? 300. 300 pun udah termasuk banyak sih. Fadli pernah nyentuh di angka 700 atau 1000, tapi kan itu kan seluruh dunia gitu kan. Cuman di situ aja menurut gue itu angka yang kecil. Banyak gigs yang kayak dia nggak bisa bersosialisasi di dunia nyata, tapi di Ayo Dance dia bisa ngobrol gitu loh, dapet teman gitu loh yang bisa seirama. Game sosialitas Jadi, banget sih sebenarnya ya. Dari kalau gue lihat ya dari Megasus tuh secara nggak langsung, Megasusnya nggak melakuin apa-apa, tapi ekosistem untuk regenerasinya ada gitu loh. Secara nggak langsung, Ayo Dance itu ngebuat kehidupan lu kayak kehidupan nyata gitu loh. Kehidupan Ayo Dance lu kayak kehidupan nyata. Bener sih. Kayak sebosen apapun bisa aja. Lu 12.000 bisa tidur. Halo bang. Shalom. Shalom. Kenapa Shalom bang? Ya? Biar seru. Gue aja. multi religion. Gue juga sih bang. Shalom. Assalamualaikum. Ya udah. Oke, gimana? Ya gini bang. Ya kembali lagi di sini. Enggak ya, YouTuber, salah ya. YouTuber beda. Salah. Kamu kalau- Anda pembawa acaranya. Oke, Sorry. Kembali lagi bersama kita di podcast. Apa sih? Di balik laptop. Ada kunci. Nggak ada ya? Adanya ini nih. Wah, Ada. nyebelin. Gak ada kunci. Kunci apa? Motor. Ketinggalan nggak di WC? Motor lo ada nggak? Ada. Oh. Di tas. Udah lanjut. Mohon maaf. Yang ini lucu nih. Udah bang. Serius. Bang Syamba ya. Dipanggil Syamba nih. Yes. Bang Syamba ini singkatannya apa sih bang? Syamsul Bakri. Keren nggak? Keren. Iya. Terus yang salamnya enggak bang? Apa? Ngapain Syamsul- dimasukin? kan- Ntar jadi Syambas. Iya juga. Nggak. Tapi nama abang kan Syamsul Bakari Salam kan? Yes. Oh. Tapi yang di poinnya Syamba Bakari. Iya, Syamba. Syamsul Bakari ya? Iya, Syamsul Bakri. Syamba. Keren kan? Iya keren sih. Pasti lu nggak nyangka dulu namanya Syamsul Bakri. Yang gua tahu sih nggak ada yang namanya Syamsul. Yang gua tahu Syamba aja gitu. Oh, oke. Oke, Bang Syamba. Bang Syamba Kalau ini nickname lu kenapa ya? Namanya Melt Destiny. kenapa? Namanya kenapa Melt Destiny? Freya tunggu, Bang. Melt ya. Gua host ya bang. Oh iya, biasa. Udah. Gua takut banget. Kebiasaan. Mungkin abang kalau punya podcast boleh undang gua, baru boleh ngomong. Gue takut bang. Jangan tanya gua lah. Harus gue tanya lu. Gue takut nih. Enggak. Gini Bang Syamba. Bang Syamba ini kan salah satu player Ayo Dance yang berada di klub Victory One ya. Bang Syamba itu sebagai owner atau ketua atau apa? Sebagai owner. Sebagai Waktu owner. itu bikin bareng teman gue berempat. Itu ada dulu sih sebenarnya itu bukan pecahan sih dari nama klub Famous. Dulu itu ada nama klub namanya Famous, itu gue di Famous. Habis itu namanya udah apa ya? Udah bosan nih kita bikin lagi. Tetap nama ada klubnya Famous, cuma kita bikin komunitas namanya Victory One. Waktu itu ada Odi, ada Nanda sama bertiga. Oh, berarti Bertiga. Victory One itu dikenal pertama itu sebagai community Komunitas nickname benar. nickname. Tapi sekarang kok ada klubnya sih bang? Victory One sekarang. Oh, Victory One dulu juga ada klubnya, cuman maksudnya Oh. dibebasin karena emang banyak yang mau join, karena gue nggak tahu kenapa ya. Banyak juga alasan orang pada mau ikutan itu pakai nama V1 karena keren, itu doang sih. Tapi jujur keren. Emang ya itu doang yang gue bilang. Jadi banyak juga yang mau join karena namanya keren itu doang. Oke. Nah ini di sini informasi dancer bang. Di sini ada bilang nih gitu HD itu apa bang? HD itu at the real itu jadi yang gue tahu ya, gue itu sebenarnya HD ini komunitas yang cuman rekrutan aja, jadi bukan semua orang bisa masuk.
Oh. Jadi HD itu ada beberapa divisi mode spesial, ada beat rush, beat up, gitar master, terus ada OTP. Mhm. 4 berarti. 4 doang, dan gue termasuk masuk ke beat up. Sebenarnya gue itu dimasukin ke HD bukan karena gue jago, tapi karena gue sensasional. Sensasional maksudnya gimana? Dari dulu sampai sekarang gue masih tetap stabil main pakai satu tangan. Jadi gue main beat up itu lagu hard sampai lagu yang ekstrim itu gue selalu pakai satu tangan. Oh berarti selalu one hand. Nggak pernah yang cobain kayak gini bang? Enggak. Oh. Pernah sih main, cuman nggak sakit gue main satu tangan kayak gitu. Tapi feelingnya dapat bang kalau beda tangan gitu, one hand sama two hand begitu? Feelingnya beda. Gue ngerasa agak sulit buat main pakai dua tangan karena perfectnya nggak selancar main satu tangan kayak gitu. Oh iya oke. Sama ya sih gara-gara sensasional, sama gue juga apa ya, gara-gara gue sering upload video beat up dulu tahun 2013an, jadi orang-orang kenal gue gitu loh, gara-gara yang paling terkenal itu gara-gara gue mainin With You one hand no miss dengan perfect di atas 1000. Itu kayaknya konten pertama beat up lu bang? Enggak sih, sebenarnya banyak yang gue bikin, Yang lu cuman share? yang gue share cuman yang beberapa yang kualitas videonya bagus. Sebenarnya 2 tahun sebelum itu gue udah bikin juga, cuman videonya itu kan dulu handphone masih kayak bukan BlackBerry, masih video camnya itu masih jelek kan. Iya. Jadi kualitasnya cuman 480 gitu loh. Jadi gue rasa nggak layak buat Agak di-upload. berat karena kan arrow terus yang keluar gitu ya, jadi agak-agak. gimana? Bukan ininya, jadi- bukan karena Bandicam ya, tapi ngerekamnya dari pakai HP gitu loh, dari luar Oh. sambil main gitu selang. Iya. Kayak gitu. Jadi gua rasa itu video yang gak layak buat diupload, jadi gua tinggalin. Jadi gue bikin yang lebih proper. Tahun 2013an itu udah gua uploadin kayak gitu. Soalnya sebelum ini bang, sebelum ketemu lu nih bang kemarin, gue ada ngeliat sih beberapa channel lu, konten lu, dan gue liat emang beat up lu tuh bener-bener kayak bener-bener di atas rata-rata deh, kayak bener-bener orang. Banyak yang lebih jago sebenarnya. Tapi- Banyak yang sakit. Tapi orang normal nggak bisa bang kayak gitu bang. Ya terbiasa kali ya, kita bisa karena terbiasa. Dan gue juga masih main itu gara-gara penasaran sama lagu. Kenapa gue nggak bisa nomisin nih lagu, makanya gue masih main. Sebenarnya bukan karena gue main, bukan karena cewek, bukan karena sama main ini sih, karena gue pengen menang juga, juara waktu itu gue main. Makanya tetap stabil main sampai akhirnya sekarang ini. Sebenarnya tahun 2018 tuh gue udah stop. Cuman karena ada turnamen ADWC tuh 2017 sama 2018, gue 2 bulan sebelum itu pertandingan gue main bentar kayak gitu sih. Berarti kalau turnamen ADWC gitu, ada bang yang kayak turnamennya yang kayak apa modenya, mode beat up gitu? Gak ada. Dulu itu Semua mode dulu normal. itu ADWC itu kan normal. Karena kan sebenarnya kalau yang gue lihat ya, gue sebagai analisa juga sih, di negara lain tuh nggak semua skillnya rata gitu loh, nggak semua skillnya jago. Dan kalau misalnya bisa dibilang Indonesia ini mempunyai player-player yang kalau gue bilang overpower. Jadi seandainya dikompetisiin secara barengan nih, semua udah ketahuan jelas yang kalah tuh kalah gitu loh. Kayak misalnya di Vietnam atau di Korea kan belum tentu dia punya player beat up atau player gitar yang benar-benar jago gitu, fokus. Jadi ya udah, pertandingan kalau gue bilang disamaratain yaitu mode normal gitu. Biar skillnya saling adu gitu loh. Kalau misalnya udah overpower kan udah kelihatan yang menang siapa kayak gitu. Kalau sekarang kan kayak misalnya nih Fadli tahun 2017 menang, 2019 menang lagi. Itu kan ada kompetisi gitu loh. Tapi dia di 2019 jadi juara 2 gitu loh. Bukan juara 1. Berarti ada kompetisi di situ. Iya. Kayak gitu sih. Kalau misalnya dibikin beat Almod, ya udah ketahuan orang Indo pasti yang menang siapa. Togok udah tahu Togok nggak? Kurang tahu Reza sih. Hermawan Cenzo. Dia kenapa om? Base-nya di Itu mode sekarang apa? bisa dibilang dia player Special overpower deh. Player overpower buat main Almod. Semuanya om, beat rush. Iya, semuanya dia jago. Nah, banyak juga ada Randika. Itu bisa jadi top tier. Kalau Tapi di kan- Thailand ada Mick gitu. Oh, kalau orang luar abang juga analisa yang orang Iya, yang luar jago yang siapa. special mode-nya juga tahu ya? Tahu. Oh, tapi yang mostly kebanyakan dari Indo, ya? Indo. Wow. Dan dia tetap stabil gitu loh. Cenzo itu benar-benar niat ya. Nonton lo ya anjing, bangke. Udah gua bawa nama lu anjing. Ngeri gak lu? Bang Syamba kayak gini ngeri gak lu? Eh. Dari tadi kalem loh, gak ada yang tahu loh. Cenzo.
Ya dia overpower itu, untuk masalah overpower. Gila. Kalau dulu yang jago Almot itu ada 3 orang Heeh. Itu di mana Bang? Yang di Indo? di Indo. Oh. Tahun 2011 itu, kalau 2011 Lama banget, Bang, sampai 2011. 2015 itu dipegang 3 orang. Salah satunya ada si Steve Medan ya. Terus yang jago Almot lagi ada Ali. Heeh. Satu lagi gue termasuk di situ juga. Oh. Cuman gue kebanyakan pensiun jadi hilang juga nama gue. Iya, iya. Kayak gitu sih. Tapi Bang kenapa nggak bertahan di game ini Bang? Karena kan Bang kan punya ini loh kayak power Sebenarnya gitu. kemarin itu 2019 gue diundang kan buat masuk tim e-sport Ayo Dance. Itu menurut gue cukup unik. Mungkin dia juga ngerekrut gue juga karena gue palu gada gitu loh. Kontennya juga gue yang ngerjain gitu loh. Oh iya iya. Ya kan, jadi gue direkrut namanya Moonlight. Itu dia emang fokus buat Ayo Dance. Cuman sebenarnya visi dari Moonlight dulu itu adalah pengen bikin ekosistem juga. Jadi ibaratnya kita udah dia orang udah bikin Ayo Dance e-sport nih, dia berharap kayak tim-tim besar lain ikut di situ. Cuman berjalannya waktu, gue pun sekarang berpikir Gimana Bang? kalau e-sport itu gini loh, kalau e-sport itu sebenarnya bisa ada sponsor dan segala macam, itu tergantung dari penonton. Balik ke viewersnya lagi berarti Yes, ya? karena misal dia mau spend money nih, sebuah misal EVOS atau enggak tim-tim besar lainnya yang mau spend money di suatu game, dia harus pastiin dulu penontonnya ada berapa. Soalnya kalau penontonnya sedikit pun, dia nggak bakalan dapat sponsor. Iya. Itu kenapa. Terus juga penonton kita banyak-banyaknya berapa sih? 300. 300 pun juga termasuk banyak sih. Fadli pernah nyentuh di angka 700 atau 1000, tapi kan itu kan seluruh dunia gitu kan. Cuman di situ aja menurut gue itu angka yang kecil. Iya sih. Ibaratnya kalau misalnya kita bandingin sama mobile, kita cuman berapa 0,00 berapa persen sih. Jauh banget. Jauh banget. Dan kalau misalnya Ayo Dance bisa jadi e-sport, gue nggak tahu, tapi kemungkinan kalau dari analisa gue 2 tahun lagi mungkin bisa. Kenapa? Karena di saat game-game PC mati, yang tertinggal paling cuman Point Blank, Ayo Dance, Dota, 3 game ini. Siapa lagi gitu loh. Jadi kenapa bisa jadi e-sport kalau 2 tahun lagi? Karena perangkat-perangkat komputer ini bingung mau spend money, spend marketing, money-nya kemana? Kalau bukan memperkenalkan ke player-player yang main game PC gitu. Itu menurut gua. Kalau misalnya sekarang bisa jadi e-sport atau enggak, 80% enggak. Masih belum bisa. Udah pasti nggak bisa. Menurut gua ya, dari analisa. Soalnya gini, kita nonton YouTube Mobile Legends, penontonnya bisa sampai ratusan ribu. Ayo Dance berapa? Tapi menurut Bang sendiri itu permasalahannya dari mana? Bang? Dari gamenya kah atau Enggak, dari kehidupan sekarang. Kenapa demikian? Karena gini, saat kita masih umur SD atau SMP, platform main kita di mana sih? Di warnet. Sekarang umuran yang SD SMP, mainnya apa? Mobile. Iya. Sekarang regenerasi main Ayo Dance sudah nggak ada. Kalau misalnya udah nggak ada, yang bakal main Ayo Dance ya paling orang-orang rama doang. Nggak ada adik-adik kecil lagi yang main Ayo Dance gitu. Iya. Itu lama-kelamaan ya bisa dying, gamenya dying. Itu menurut gua ya. Karena ya orang-orang zaman sekarang kayak dulu zaman kita aja anak kecil aja masih tahu Ayo Dance itu game apa ya? Iya, karena dia nyetuk warnet gitu. Sekarang mobile. Iya, bener, Ya, emang Ayo menurut gua regenerasi Ayo Dance sekarang ya menurut gua perlahan-lahan menurun ya. menurun pasti sih. Menurut gua ya. Gua nggak berdasarkan data tapi berdasarkan opini gua Opini, iya. sama behavior orang-orang gitu. Karena kan masih banyak orang yang kepikiran kayak misalnya ada aja player Ayo Dance yang udah menikah punya anak bakal dikenalin lagi Ayo Dance kayak gimana. Tapi kan mungkin Belum tentu. Iya, belum tentu ya. Anaknya nggak mau dipakai sama orang lain. Maksudnya gimana nih? Apa? Maksudnya gimana? Gimana? Gak bakal. Hah? Traveling. Enggak, Jauh ya? enggak. Iya. Tapi bener sih. Tapi maksudnya abang, kalau menurut Bang Syamba sendiri, bisa gak sih Bang kalau misalnya game Ayo Dance tuh bener-bener dinaikin lagi gitu loh? Kayak bikin sederajat sama game-game mobile, itu sebenarnya bisa gak sih Bang? Gue aja lagi berusaha, sebenarnya gue lagi berusaha. Dimana kalau gue pribadi ya,
kayak misalnya kemarin gue bikin konten sama anak-anak TCCA buat fotoin mereka, itu sebenarnya biar ada ekosistem. Maksud gue anak-anak yang main Ayo Dance ini yang udah lama gitu loh, anggaplah bisa lah cari duit di sini. Maksudnya gimana, jadi influencer kayak, atau dari Megasus ngundang mereka kayak begitu. Sebenarnya gue maunya kayak gitu, cuman di sini tuh agak sulit kayaknya, susah karena kita kalau misalnya mau mengajukan proposal ada lapisan-lapisan yang harus dijalanin dan itu persetujuan dari Megasus. Jadi pun dari Megasusnya sendiri gue rasa juga apa ya, dia nggak, kalau gue pribadi ya, sorry nih Megasus, kayak misalnya langsung turun lah ke lapangan gitu loh. Maksudnya bikin konten sama lu orang yang emang lagi struggle di Ayo Dance gitu loh, mau cari, lu kan pasti bikin kayak gini mau cari masa juga dong di Ayo Dance. Kita nggak bisa pungkirin dong, lu juga pengen jadi influencer dong. Maksud gua ya inilah gitu loh. Cuman ya lu udah pernah di kontak Megasus nggak untuk di reshare acara lu? Belum kan, itu sih. Jadi dan juga gue juga nggak nyalahin pekerja-pekerjanya ya, cuman yang gue tahu itu dia itu harus ada approval dari atasannya langsung. Jadi ya kalau gue bilang emang atasannya ini mungkin emang pengen independen gitu loh, nggak mau ketergantungan sama yang lain ya kayaknya ya. Maybe padahal sebenarnya game-game lain, game-game mobile ini, kayak misal kita anggap Mobile Legends, dia bisa sebesar itu karena ada komunitas di dalamnya dalam artian orang bisa cari duit di situ, pro playernya bisa hidup, terus juga ada casternya, terus juga ada konten kreator yang bikin konten dari game tersebut gitu, itu disupport habis-habisan kayak gitu. Jadi ya dying sih. Kita bicara logika aja, kalau menurut gue sih seperti itu. Kecuali kalau misalnya ada kesempatan 2 tahun lagi ini game masih hidup, itu menurut gue ya. Karena kan 2 tahun kemudian udah pasti game-game PC turun dong, karena kan nggak ada yang main gitu loh. Yang kemungkinan 3 besar yang masih hidup, sekarang 4 sorry. Valorant. Gue kepikiran juga. Valorant jadi 4 apa lagi ya? LOL. LOL mati di Indonesia. Lu percuma jadi influencer kalau lu main Valorant pun juga menurut gue masih belum lah bang. Oh banyak bro. Enggak banyak sih menurut maksud gue kayak luar lebih oke gitu loh untuk Valorant menurut gue. Kayak tau gak sih kayak yang aplikasi Twitch yang buat stream itu? Yes. Itu kan Indo bener-bener gak ada loh. Bener-bener viewersnya tuh gak ada sama sekali. Kayak bener-bener kalau orang luar itu baru ada gitu. Bener gak? Kalau gue kan event organizer untuk gaming kan. Valorant itu masih ada peminatnya. Walaupun emang gak sebanyak yang kalau gue bilang seimbang lah sama Dota ya kalau gue bilang ya. Sekarang seimbang. Cuman ya mungkin karena ini masih game baru gitu loh, jadi masih belum pada cobain game ini gitu loh. Bener sih. Berarti ada 5 sorry. Apa lagi bang? Game PC ya, CSGO. Oh CSGO iya bener ya. Dota 2, PB, Ayo Dance. Ayo Dance masuk bang? Kemungkinan kalau menurut gue ya, gue bukan sebagai gue emang kerja di e-sport, cuman menurut pandangan gue mungkin 2 tahun lagi 5 game ini masih hidup. Cuman kalau untuk e-sportnya sekarang ini Ayo Dance enggak. Nah, kemungkinan 2 tahun lagi, dimana yang lainnya udah mulai mati. Jadi brand-brand komputer itu bingung mau spend money marketing di mana gitu. Kalau bukan di game PC. Game PC yang masih hidup, yang masih ada masanya gitu ya. Jadi kepikiran kayak kedepannya kayak PC bisa aja menurun gak sih? Kayak PC tuh kayak gak ada keminatnya lagi loh. Lebih ke mobile jatuhnya. Karena sekarang game mobile udah secanggih game PC gitu loh. Yes, itu benar. Dan juga harga PC juga nggak semurah game mobile. Bener gitu, nggak semurah mobile. Sekarang pun maksud gue orang-orang yang biasa aja itu bisa punya HP gitu loh. Terus gue juga kepikiran sih bang, kalau soal game Ayo Dance, dia itu mengalami naik karena pandemi, itu benar gak? Karena pribadi saya, aku sendiri nih ya bang ya, kayak sebelum pandemi pas saya main itu kayak bener-bener gak serame yang sekarang gitu loh. Gue kurang tahu ya kalau masalah pandemi ini. Kalau menurut gue sih kemungkinan iya, karena kan banyak yang WFH kan. Iya. WFH di mana orang-orang yang kerja itu pasti ada lah beberapa yang main Ayo Dance dulunya bingung mau ngapain ya pasti main Ayo Dance. Itu sih. Cuma yang gue takutin tuh kayak kalau corona bener-bener udah nggak ada deh. Wah, gue masih nggak bisa gitu prediksi sih. Nggak bisa ya. Cuman kalau di event gaming itu Ayo Dance itu sebenarnya berperan. Kenapa berperannya itu dalam arti
Cuman Ayo Dance doang yang bisa ngumpulin massa lumayan banyak saat ada event itu terjadi. Dia bisa nyumbang hampir 200 orang. Sedangkan kan kalau kita lihat target dari event gaming itu kan adalah ada customernya gitu loh. Ada yang datang, ada viewernya. Nah itu kadang juga Ayo Dance dimasukin ke event gaming itu dengan tujuan dari IO-nya ya. Biar event itu lumayan rame. Pengunjungnya ya. Iya Kayak gitu. benar-benar. Soalnya pengunjung Ayo Dance itu kalau misalnya ada event Ayo Dance itu gini bro, yang datang itu misalnya yang kompetisi 1 orang, tapi dia bawa temennya bisa 7 orang. Bener dong? Besok kita meet up ya di event ini. Nah sekarang aja event yang di Solo, si Rakoy bawa pacarnya, tapi dia sekalian jalan-jalan juga. Nah itu berarti di event di sana udah lumayan ramai nih yang datang. Iya. Orang Jakarta banyak. Orang tuh. Jakarta pun tahu gitu ya Yes. sampai ke sana ya. Iya juga ya. Gimana bang? Tanggapan abang untuk game ini? Ya. Apakah Sekarang kalau gua pribadi ya game Ayo Dance itu gua udah mungkin yang ABBC ini, lu tau ABBC kan? nggak tahu juga. Ya, Ayo Dance Beyond Battle Championship yang hadiah 30 juta ini yang lagi dibangun sama anak-anak. Oh, Nggak iya? tahu. Iya, Anak-anak dari mana? anak-anak komunitas Gen Z gitu-gitu pada nyumbang Macam mau kolepan gitu ya? hadiahnya 30 juta. Ya paling dari anak-anak komunitas itu event terakhir dia orang. Jadi kayak gua sama si Calvin Joe mungkin udah capek. Udah mungkin terakhir. Untuk bikin event ya. Cuman kalau masih main ya mungkin main fun-fun doang. Kalau ada kompetisi lagi paling ikutan gitu loh. Iya. Cuman dengan benefit yang tinggi tapi gue ikutannya. Kayak gitu. Soalnya gue juga udah tua sih. Udah rentan capek. Tapi masih bisa bang main. Wih, adu aja. Aduh. Gua nanya bang, bukan ngajak bayuan bang. Tolonglah bang, gua nggak bisa. Ngeri loh. Udah lah, Ya gue emang udah lama banget nggak jarang main gitu. Cuman ya gue masih bisa. Gitu. masih ini ya. Oke. Nih bang. Bang berarti sekarang udah jarang main dong, bener-bener nggak pernah main lagi tuh. Main seminggu sekali mungkin. Lama. Oke. Itu termasuk main dong bro. Iya bener sih nggak salah, bener-bener. Bener. Tapi Bang Syamba sendiri kayak gini kan turnamen di sini kan yang lebih ke terbuka itu kan game event normalnya ya. Tapi Bang pernah nggak ikut turnamen normal? Pernah dong. Pernah. Dari tahun gue main 2006 ya, 2006 akhir. Hmm. Turnamen ikutan. Bang bukannya 2007 Bang? 2006 udah keluar, close beta. Iya, plus banget. Oh iya. Buat ID dapat 20.000 kan? Iya, pernah Satu udah. ID buat Satu ID kalau nggak salah. Oh terus gimana? Ya udah, dulu itu belum ada kompetisinya. Kompetisinya itu tahun 2007. Itu kompetisinya juga bukan ofisial. Gua itu event pertama gua menang tuh 2007 itu ada event dari Wisnet atau Wisnet nggak? Nggak tahu, cuma itu warnet. Warnet yang termasuk warnet Wisnet tau kan lu? Wisnet nggak ada yang tahu. Kampungan gitu. Kita nggak tahu apa-apa. Jadi dulu itu ada mungkin 3 warnet gede ya. Ada Easy, Net Easy. Easy tahu. Ada Easy tahu gua. Ada Wisnet. Ayo. Ayolah, ya itu kan cuma satu doang. Maksud gue ini di Indonesia. Wisnet, nah dulu itu 2007 kalau nggak salah ada event, tapi ini bukan official se-Indonesia dari Wisnet. Nah itu gue juara pertama gue tuh. Itu juara pertandingan se-Indonesia 2007. Se-Indonesia. Cuman itu bukan official. Iya. Oh, berarti Bang Syamba bukan di mode beat up aja, tapi di normal pun juga. Ya, di normal. Di normal juga ini ya. Tapi kan Bang Syamba udah jarang main nih. Tapi Bang tahu kan tentang move-move baru gitu? Itu Ya udah. tinggal dipelajarin lah. Oh iya, susah ngomong sama orang jago. Sorry. Tinggal Kayak ngomong enak dipelajarin. banget ya. Kalau Tinggal saya dipelajarin. kalau gue sendiri sih susah Bang kalau mau belajar begitu. Butuh waktu yang lama. Beda soalnya. Orang awam. Apalagi ya Bang ya? Apa? Aduh, jangan tanya gitu dong, takut Bang. Bang nanya kopel boleh gak Bang? Boleh tuh bini gue. Halo. Kalau Ada. udah mau rigor loh. Jangan lah, takut. Kepencet aja. Bini gue nangis loh. Enggak lah. Bang ini klubnya nggak aktif ya Bang ya? Enggak, Oh, nggak aktif. Ngapain diaktifin? kenapa tuh Bang? Apa? Belum gini kok. Ya udah nggak apa-apa lah. Ntar reses aja, gampang. Bisa aja. Iya. Ini Bang, ini trofi apaan Bang? Kok aku baru lihat Bang. Jadi buat player-player yang ke Korea itu dapat trofi permanen.
Permanen. Heeh. Ikut doang, Bang. Bukan ikut yang lolos ke Korea. Oh, Bang Syamba ke Korea? Iya 2018. Oh, menang nggak? Kan kita juara satu tim Oh, sama Fadli. $10 kan? Gue kejeblos di semifinal. Kebetulan di room gue tuh, lu nonton pasti Jan. Aku nonton sampai habis itu. Itu gila sih, gue peringkat 3 itu. Kesalip gara-gara miss. Bego banget gue anjing. sabar banget. Sabar banget. Kids yang jago deh, Thailand ya? Kids ya? Pokoknya di room gue itu ada 4 orang yang jago. Fadli, terus gue lah satunya. Ya kan? dulu. Ya kalau sekarang mah gue dibandingin Jamie, dia jauh. Maksud gue lebih. Gak ada Jamie tapi kan di situ. Ya, lu kurang hoki aja. Kurang hoki. Iya, dia kan disebutnya orang hoki. Enggak sih, tapi sebenarnya tahun 2018 gue bisa lolos itu karena itu medan gue kalau gue bilang ya. Karena kenapa? Gue suka main di FPS 75. Oh, Itu medan gue. Di Nusa tuh. Oh, bukan Sumatera, Medan. Oh, bukan. Bangka Belitung. Kita kan medan perang ya kan ya? Itu medannya gue. Terus gue juga kaget sebenarnya pas di 2018 itu gue dapet juara 2 di Indonesia dan lolos ke Korea. Habis itu gue kejeblos di semifinal. Di semifinal itu kan yang kepilih cuma 2 di satu room itu. Di situ ada Fadli, ada Kitty Kids, ada si lupa gue satu lagi namanya. orang mana tuh Bang Kitty Kids? Kitty Kids Thailand yang juara 1 ADWC 2018. Oh, juara satu. Singlenya. Terus satu lagi gue lupa orang Thailand juga. Di situ kita kejar-kejaran. Di situ gue ada kepleset dan jadi gue kalau dihitung-hitung skor gue di urutan ketiga. Apes banget. Iya, Cuman ya udah, kalau menurut gue ya setidaknya gue udah jalan-jalan ke Korea gitu loh. Gratis. Udah kenalan juga ya Bang ya sama Apa? orang ini. Kan kemarin gue udah nonton vlognya juga tuh. Vlog Bang Syamba. Yang Yang ngobrol mana? sama ini, apa sih orang-orang Thailand gitu, Oh, cewek. iya, gitu ya. itu ada bini gue lagi Oh iya, anjing. Gue kayak pulang gak selamat deh. Takut gue jadi. Enggak Bang. Nggak. Lewat. Enggak, itu namanya Alisa. Itu emang terkenal. Oh, dia orang terkenal emang itu. Dia nude model. Oh. Hah, beneran? Beneran. Tapi dia lolos juga, dia main Ayo Dance di nomination dari Thailand. Oh. Tau gak sih, gue kira itu orang ini tau Bang, yang orang yang ngebawain lu ke hotel, apa sih namanya? Enggak. Belgel. Biasanya bellboy ini belgel. Enggak. Oh, Ya gue gitu. baru tahu. Oke. Udah Bang, jangan bahas itu lagi, gue takut Bang. Nggak apa-apa. Ntar paling berantem gue. Mati gue. Aduh. Enggak lah. Tunggu Bang, ini plat apa sih Bang? Oh enggak, ini plat yang Bukan, ini komunitas. komunitas. Cuman Komunitas. dia salah satu rata-rata salah satu anak-anak gua di situ. Jadi gua masuk juga ke situ. Oh, Ya gitu kayak sih. ngikut aja ya Bang Ngikut berarti ya? aja. Tapi bukan ini ya, bukan sebagai petanggung jawab, bukan ya? Bukan, ngapain? Emang gua ambilin anak orang. Oh, iya. Tapi Victory One gimana Bang? Apa? Victory One Apa ya? kan termasuk ini penanggung jawab di Victory One kan? Enggak juga. Ya udahlah. Orang bebas, mereka semua gua bebasin kok. Nggak ada senioritas, ya enggak? Ah. Nggak ada senioritas di Nggak ada sana, rules-rulesnya. nongkrong asik-asik. Oh, Nggak kayak lu harus ini enggak. Di Victory One bebas banget. Gitu kalau bisa kita maju bareng gitu loh, mau bikin konten segala macam maju. tapi emang ada rencana Bang bikin konten bareng kayak Udah bareng mereka gitu? ada udah beberapa sebenarnya, ada satu konten doang sih, cuman satu lagi ada, cuman belum gue edit dari tahun lalu karena gue sibuk. Bang, tahun lalu Bang. kira mah minggu lalu gitu kan? Iya ada. Itu lama Bang. Ini sok sibuk di si botak. Enggak, gua Bisa live stream padahal. oh iya, gue bisa live stream, cuman kan itu emang gue pengen ngilangin penat bro. Kalau ngedit itu kerjaan jatuhnya cuy. Lu udah nonton belum yang itu? Yang minum Amer bukan sih? That's right. Itu sih gue dengar sih Bang. Apa? Kenapa? Ya, yang di balik layar, Apa? yang gak masuk ke video. Apa masuk ya? Kemarin aku ada kasih tahu sih soalnya. Heeh. Soal ini yang minum-minum gitu katanya ada muntah.
muntah bukan sesi itu. Oh, bukan. Tapi muntah itu ada konten selanjutnya. Jadi kita cobain rokok herbal. Oh ya? Yes, Oh, itu yang edit setahun itu. Iya, yang belum edit setahun. Nggak tahu lagi nggak mau tanya, nanti gua edit deh. Tapi boleh spoilerin Bang gimana sih di video itu? Enggak, jadi ada satu rokok yang ngeletek gini, terus gue muntahnya itu hijau warnanya. Gitu. Di situ pada ketawa semua kayak gitu sih. Itu masuk Bang di cam masuk Abang muntah. Jujur aja karena gue belum edit jadi gue belum lihat. Nah, Apa? tapi bukannya masuk kamera gitu kan? Kan Iya yang pakai masuk, tripod harusnya gitu kan? masuk, harusnya masuk. Tapi Cuman kira-kira kan mau gue dimasukin gak Bang? boleh dimasukin kemana ke sini? Ini pas dieditnya ntar pas sudah jadi konten nih. Konten Kira-kira mau lu, dimasukin? konten gue. Konten lu lah Bang. Kan nanya. Konten gue ya pasti gue masukin di situ lucunya bosku. Bener. Netizen tertarik sama yang muntah-muntah. Apakah kita harus muntah sekarang? Enggak lah. Ya. Mana amernya? Le. Terdekat. Enggak lah. Kita nggak boleh lah Bang minum-minum alkohol. Nih nanti explicit konten nih. Ya, oke. Enggak lah, bercanda. emang ada bocil-bocil yang main Ayoden sekarang? Nggak ada kan yang gue bilang tadi? Ya, Mungkin ada 0, berapa ya, persen. tapi nggak yang kita lah, yang kayak Iya. niat banget gitu. Hidupin generasi tua ayo. Gue masih muda, jangan. Bang, 18. abangnya kan sebagai konten gaming ya. Eh, Selain kerjaan abang konten gaming itu, atau selain main Ayoden deh, kira-kira ngapain aja Bang? gue graphic Kerjaannya. designer. Graphic designer. Gue graphic designer, videographer, fotografer, web developer, mobile application. Udah Bang, udah banyak. Banyak. Palu gada gue. Gila. Coba Bang tanya gue Bang. Oh iya, lu ngapain? Kuliah Bang. Kuliah doang Bang. Kuliah doang, nunggu lulus doang, lama. Bang tanya gue lagi lah Bang. Gue kayaknya ngenes banget, kayak gue harus ditanya deh. Lu kenapa bikin podcast ini? Oh, ini boleh kan? Boleh lah. Oh, boleh. Sebenarnya sih ini lebih ke awalnya cuma ngomong-ngomongan aja, iming-imingan aja sih gua sama Willy ini. Nah gitu tiba-tiba kayak si Willy bilang lah kalau lu nggak coba kenapa kalau lu nggak ngelakuin kenapa nggak coba ya gitu loh. Terus ya udah kita akhirnya ngelakuin aja dong. Terus ternyata ya kalau gua nggak coba Lu nggak tahu ya. Nah, ya intinya itulah. Kalau Tahu kalau lu nggak bisa pernah mencoba. Iya, Yes, pokoknya yes. itu gua nggak akan tahu kalau gua akan kayak coba. Yes. Gua grogi aja, gua takut sama siapa. Ngapain? Grogi jangan lupa kan. Iya takut anjing. Ya gitulah sebenarnya kayak lebih ke iseng-iseng aja. Udah gitu kayak kita bahkan kayak awal-awal juga masih mikir nih guysnya siapa dulu. Kayak dulu tuh kita udah kayak ngeteknya Jamie, Mancip, Fadli Iya, gitu. kontak aja langsung. Pasti Takut, mau. Takut. Nggak usah takut, ngapain takut? Dia Tuh, bukan makanya Tuhan. takut. Oh iya benar. Gak takut gua. Nah, siapa nih? Terus ya? Enggak. Enggak bercanda. Nggak, coba ya dia Pak, orangnya terbuka kok. Iya, tapi maksudnya Coba aja. goalsnya kita mereka bertiga awalnya, Bang. Lu nya aja ke sana datengin dia. Lah, dia siapa? Enggak. Kita coba. Bagus. Enggak. Kita berusaha lah Bang, bisanya lah. Semoga bisa lah ya. Pokoknya berawal dari sono goalsnya kita itu mereka bertiga, tapi kita mikir guys pertama tuh kita siapa dulu kira-kira. Sama Willy bilang lah kayak ya udahlah kita coba aja kayak orang-orang kita dulu. Ya akhirnya kan pertama kan si WLB sama dua orangnya siapa? Sela sama satu lagi. Lu ya? Satu lagi lu. Iya, jadi kita bahkan kayak masih kekurangan guys karena kan kita janjinya setiap 1 hari kita dapetin 3 sesi. Awal kita cuma dapat 2 gitu loh. Ya seiringnya waktu kita coba-coba, ternyata yang view pertama, main ketiga tuh gede. Ya 1.000 itu kita kayak masih mikir, itu udah lumayan banget gitu kan. Kenapa nggak kita coba lagi? Ya udah, sampai sekarang kita coba Bang. Udah. Ya intinya itu yang tadi yang gue tipe selama nggak ngelakuin, kenapa nggak coba gitu ya? Gimana sih? Selama lu nggak coba, lu nggak akan tahu. Nah, selama nggak dicoba nggak akan tahu. Ya gitu. Iya, oke. Intinya gitu sih Bang. Udah coba apa bedanya anjing? Benar juga ya. Iya gitu sih. Gua minum ya. Ya, ini gue juga mau minum Bang. Kita tos dulu kali Bang. Weh. Ntar dulu. Cheers. Oh iya. Tos. Oke Bang. Sekarang gue mau masuk ke ini Bang. Jadi ada beberapa netizen yang memberikan pertanyaan buat lo. Jadi di sini ada pertanyaan dari
Oh, yang ada, yang pokoknya ada yang dari Instagram dan ada yang di YouTube. Gue mulai dari yang dari Instagram dulu ya. Sini ada yang namanya Yulivia Junsu. Wih. Yulivia Junsu. Hu. Dia marah gak ya? Siapa? Ini nama orang loh, ini nama orang loh. Oh, mungkin bapaknya pas ngasih nama nonton Naruto. Bercanda. Bercanda. Jadi ada yang namanya Yulivia Junsu, dia bilang gini. Menurut kakak, apa hal suka duka selama membuat e-sport Ayo Dance? Apakah pernah sempat merasa takut atau merasa tim e-sport yang akan dibuat dan dijalankan gagal? Thank you. Oke. Gue mau revisi sebenarnya. Gue bukan yang bikin e-sport tapi gue yang bantuin. Partnya ya, Partnya dalam arti kata, gue juga mau waktu itu direkrut, gue juga mau majuin anak-anak gitu loh, biar anak-anak dapat duit. Orang pertama yang gue ajuin buat masuk juga ada siapa namanya, Gama sama Icang. Pas dia udah pada masuk, dia mau masuk juga nih. Oh, Gama Icang yang satu tim sama Jamie kalau nggak salah tadi ya, Jamie. Iya benar ya. Terus abis itu yang punyanya ini ngerasa pengen cari lagi nih. Ya udah akhirnya dikumpulin banyak pro player kayak gitu, sampai bikin bukan komunitas sih, kompetisinya sendiri untuk anak-anak Moonlight, dan itu kontennya jalan lumayan banyak juga yang nonton waktu itu. Cuman ya mungkin ada sesuatu jadi itu harus bubar. Kenapa tuh? Ada lah pokoknya. Gue juga nggak mau ngebahas itu karena kan itu kan urusan personal dia gitu kan. Iya benar sih. Kalau misalnya gue bahas nih, woi lu sul anjing, begituin gue ntar. Emang botak. Udah ada aja sekarang. Enggak, cuman ya untuk progresnya juga gue ngehargain progres yang kemarin ya. Akhirnya gue ambil kesimpulan emang rada sulit, dan di tahun selanjutnya ya gue juga anggaplah Genzi juga bukan nopang gue sih, ngerangkul gue juga gitu loh, karena dia ngeliat gue, dan Genzi juga bikin e-sport ya kan, lu juga salah satunya kan Jem. Di situ dia juga pengen, ternyata punya visi yang sama juga, gue juga ikut masuk ke situ, tapi bukan sebagai di dalam Genzi, cuman di dalam buat bikin ekosistemnya gitu loh. Cuman agak sulit ternyata, karena agak susah sekarang juga kalau seandainya bikin. Gue nggak tahu ya, ini menurut gue pribadi ya, kalau misalnya lu ex pro player nih, pernah masuk pro timnya ini, pas lu udah keluar lu kayak jadi bahan cengannya gitu, jadi menurut gue juga agak sulit sih. Jadi nanti kedepannya dampaknya apa, pro player belum tentu mau masuk pro tim lagi, karena udah apa sih namanya Jem ya, kayak udah males. Satu lagi yang kedua mungkin males juga kalau dicengin gitu loh. Ya menurut gua itu juga faktor sih kenapa belum tentu dari sekarang sampai 2 tahun ke depan belum tentu Aktif ya. ada e-sport. Itu menurut gua ya. Paling orang-orang yang masih struggle di Ayo Dance paling bisa dapat duit cuman dari turnamen. Gak ada yang Belum tentu sponsor, karena sponsor itu juga butuh KPI. KPI itu maksudnya target berapa yang nonton, terus berapa yang lihat produk lo. gimana Will? Kita sedang terapin itu sih Bang, dan Ya emang gue juga ngerti. lagi susah Gue juga bukan karena mau apa ya. Cuman lu coba dulu aja. Kan ini baru opini gue doang. Cuman kan lu ini berada di tempat yang berbeda. Bukan di pro player tapi sebagai content creator. Mungkin lu bisa dapetin masa semua Ayo Dance nanti, tapi setidaknya dari masa ini lu bisa dapetin yang namanya monetize ya kan. Lu harus 4.000 watch hour, habis itu 1.000 follower. Udah. Nah itu gue nggak tahu Will. Itu syarat untuk itu. itu peraturan terbaru YouTube per tahun 2016 kalau nggak salah. 2017. Oh iya. Jadi saat lu bisa dapetin AdSense itu saat lu udah nyentuh 1.000 subscriber dan 4.000 watch hour. Kayak gitu. Baru ntar per iklan yang muncul lu bakalan dapetin duit di situ. Oh, dari sono. Kan lu beda persepsi kan. Kalau yang mau gue bangun adalah orang-orangnya biar bisa dapat duit dari Ayo Dance, entah dia jadi influencer atau dia jadi caster. Gue sebenarnya tujuannya itu sebenarnya. Cuman ya ada banyak kendala yang mungkin menurut gue, wah nih sekarang udah nggak asik nih Ayo Dance. Itu sih menurut gue. Padahal gue niat gue baik banget loh. Buat seandainya gue naik, pasti lu orang juga pasti semuanya naik.
bukan guanya ya, maksudnya anak-anak yang gue bantuin naik pasti semuanya juga bakal naik gitu loh. Karena kan yang mau dimajuin bukan kalau kalau misalnya konten-konten kreator ini yang di Ayodins maju, ya mereka-mereka yang konten Ayodins yang lain juga pasti bakal Iya, naik makin gitu loh. ngembang juga sih. Bukan sirik-sirikan kayak gitu, gue juga males sih Iya, sebenarnya. padahal niat bang kan buat ngebantu Gua baik, semuanya ya. bantu semuanya sumpah. Gue nggak mau game ini mati sebenarnya. Cuma gimana? Mau gimana cok? Iya. Dari sananya aja nggak salah manage sih kayaknya ya, jatuhnya ya. Apa gimana ya? Oh, lu mau tahu kenapa? Kalau menurut gua ya, Ayodins bisa sebesar itu dari tahun 2007 sampai 2016 lah. Itu jaya-jayanya Ayodins ya karena secara nggak langsung Ayodins itu ngebuat kehidupan lu kayak kehidupan nyata gitu loh. Kehidupan Ayodins lu kayak kehidupan nyata. Bener sih. Kayak sebosen apapun bisa aja. Lu 12.000 bisa tidur. Kaget gua. Ah, Gua kira 12.900 lu udah kayak pacaran. iya benar. Dapat kontak lain, Iya. 12.900. Kayak itu kayak padahal dunia game doang, tapi kayak Yes, orang tapi- bisa nganggap sebagai Ya, serius. tapi bukan hanya itu aja sih. Karena gini loh, banyak gigs yang kayak dia nggak bisa bersosialisasi di dunia nyata, tapi di Ayodins dia bisa ngobrol gitu loh, dapet temen gitu loh yang bisa seirama. Game sosialitas Jadi, banget sih ya, sebenarnya ya. Dari kalau gue lihat ya dari Megasus tuh secara nggak langsung, Megasusnya nggak melakuin apa-apa, tapi ekosistem untuk regenerasinya ada gitu loh. Apalagi ditambah lagi ada komunitas, habis itu ada anak baru yang baru main nyentuh warnet, nambah lagi masuk komunitas. Komunitasnya berguling terus, Banget, makin iya. kayak teori snowball gitu loh. Iya. Gila gue kayak dosen coy. Cocok sih. Kayak gitu. Jadi ya kalau gue bilang zaman-zaman dahulu itu bisa rame ya karena emang secara gak langsung game Ayodins ini cocok dengan apa ya? Dengan cara hidup orang Indonesia. Gaya hidupnya lah ya. Yes, kenapa bisa seramai itu? Benar. Nah sekarang permasalahannya itu yang gue bilang di tahun era sekarang nih regenerasi nggak ada, berarti kepangkas dong, bahaya. Bahaya. Oke. Bye bye. Lanjut aja deh, udah jangan. Mau samba nih. Ntar kalau dihapus kita gimana? Enggak, jangan. Iya, Ntar dikat aja. Kalau nggak di pip gitu. Enggak, kasih tau aja deh. Enggak, bercanda. Lanjut ya bang ya, ke pertanyaan berikutnya. Ada dari namanya Alfian_Satriadi. Tips biar jarinya lentur apa bang? Tips biar jalannya lentur. Gue nggak lentur, gue bukan bencong. Beda boy. Jari bang, jarinya yang lentur bang. Masa jarinya belok bang? Enggak, mau kalau main gue tuh masih tetap bertahan karena karena gue penasaran sama satu mod gitu loh. Gue harus kayak punya target lah. Main with you, gue harus bisa nomis pakai satu tangan, itu gue lakuin. Dulu itu belajarnya juga anggaplah 8 jam lah sehari gue main buat main tembusin itu doang. Gak berhenti itu 8 jam main terus. Ya pasti istirahat dulu dong. Kaget. Soalnya Itu, orang pro tapi- player tuh butuh usaha banget sih untuk mau ngelakuin capaiannya ya. Ada juga yang bisa jago karena emang bakat loh. Ada. Siapa? Kayak Sultan baru main tiba-tiba bakat, emang karena bakat. Apa nih? Steve juga salah satu emang bakat. Emang iya. Iya. Kalau gua Hoki, bukan kayak hoki. Jamie ntar. Kayak usaha. Kalau gua karena usaha. Kalau gua emang struggle dulu itu ya. Kalau misalnya lu waktu tahun 2010-an pernah dapat screenshotan ini nggak move Ayodins? Pernah. Itu gue yang bikin, dijejerin kan, itu gue yang bikin. Jadi dulu itu gue nggak nge-share ke siapa-siapa, gue nge-share ke satu orang doang. Cuman gue bilang dia jangan di-share ke orang lain ya. Itu si Feby RZ, lu dapat dari dia? Nggak tahu pasti dia share. Ya dia RZ juga, gue bikin itu. Jadi gue hafalin. Cuman ya hafalin bukan berarti hafalin kita benar-benar hafal. Cuman tangan kita terbiasa ya. dengan move itu gitu loh. Iya, bener, Jadi dulu gue ngapalin, gue screenshotin satu-satu. Gue tempelin sampai jadi screenshotan move itu doang. Itu move yang lama gitu loh. Tapi kalau beat up gimana bang? Beat up itu benar-benar kalau sekarang sama dulu ya menurut gue ya. Kalau sekarang itu orang-orang beat up tuh lebih gampang buat belajar lagu beat up karena udah ada platform YouTube.
Dia bisa belajar lewat di play, di rewind, play rewind ya kan. Kalau dulu kita ya belajar ya bener main satu lagu gitu loh. Karena di YouTube pun belum ada. Kita mau belajar lagu beat up itu gitu loh. Benar-benar kita mainin ya udah bertapa aja gitu loh. Main. Dibiasain main aja ya kalau beat up ya. Lebih ke feeling lah berarti ya. Yes. Sama ini Bang, mau nanya, kalau misalnya Bang kan player beat up nih. Itu kan ada C tuh yang nggak boleh dipencet, yang mana pink. Kenapa nggak boleh dipencet? Enggak, maksudnya yang delete, yang pakai C-nya itu yang keluar pink yang ini. Pink nipple. Enggak, maksudnya delete kan ada C tuh. Iya, yang terakhir. Itu pakai gak sih? Pakai lah, itu kan satu Double PF ya? Double PF satu yang lewat itu kan lu dapat 2 perfect. Oh, tapi kayak main with you gitu-gitu segala macam itu Ya kan kebaca lah, Bro. gimana caranya? Ya gue belajar. Kan enggak. Lu pinter kan apa? Sekolah nggak? Iya, Bang. Sama. Iya, Bang, ampun, Bang. Enggak. Maksud gue ini kan sisi menariknya. Iya, Nanti iya. lu pada nonton ya. Gue kan juga pura-pura gini, Bang, biar lucu, Bang. Iya, nggak apa-apa. Ampun, Bang. Iya, gitu. Jadi gimana, Bang, tadi ngomongin apa sih? Gimana caranya lentur kan? Oh, iya. Ya udah itu tetap main. ini biasain aja. Soalnya ya? gue ada kayak iya lebih karena ada target sih. Target. Soalnya dulu enak ya. Dulu itu kan Facebook belum terlalu terkenal. Dulu itu Megasus nyediain platform. Itu platformnya forum Megasus. Jadi kita yang biasa-biasa main main beat up itu share screenshot jago-jagoan tuh di situ. Tapi sekarang forum Megasus udah nggak ada, udah ditutup. Jadi sebenarnya banyak ini apa namanya history Player ya. bukan history records gua sebenarnya di situ. Rally nomis gue share screenshot di situ. Cuman habis itu udah nggak. Lu tahu nggak forum Megasus? Tahu. Dulu banyak. Banyak kan? Itu benar-benar kalau share tuh langsung di-share aja ya. Bukan di share, jadi kayak lu buka Kaskus deh. Ada thread khusus beat up. Oh. Nah, di situ kita share. Nih. Tuh gue main di situ. Kenapa dulu gue main kayak gitu. Oke. Banyak loh Yudens. Lu mending lu tanya yang ini deh, yang apa yang terjadi 2008, apa yang 2009. Kan ini kan game udah hampir 15 tahun nih. Lu main Yudens kapan? 2009. 2009. Kenapa, Bang? Maksudnya 2008 emang ada apa, Bang? Apa? Emang 2008 kenapa? Apanya? Tadi Abang ngomongin apa sih? 2008 Terjadi apa? terus siapa pro playernya, sekarang udah pensiun apa gimana. Kalau kayak gue kan gitu. gini, Bang, kan lebih ke player awam yang nggak tahu, nggak kenal banyak Oh orang. iya. Cuma kalau intinya player dulu itu kayak lebih ini, Bang. Lebih apa-apa berantem, adu joto, sewaring begitu, Bang. Kalau sekarang mah beda. Bener sih, emang bener. Iya kan? Maksudnya beda loh. Kayak sistem gamenya tuh kayak beda banget. Kayak dulu tuh apa-apa tampol sana, tampol Benar, sini, geplak sana. culik benar. Iya, begitu-begitu ya. Iya, maksudnya beda sama yang sekarang. Kalau gue sih dapetnya kayak gitu poinnya. Bentar, Bang, ini ada pertanyaan terakhir, Bang. Kasian gak dapat hadiah ntar. Apa? Enggak, bukan kasihan, maksudnya beruntung. Hoki, kata Jamie mah hoki ya. Hoki, bukan hoki player, hoki komen dia. Dia dari Dede Nur Hasan. Dia bilang gini, cara konsisten main Ayo Dance biar makin jago. Ya tadi masih sama jawabannya. Masih ada, Bang, belum? Ya udah. Walaupun bete, tuh bosen. Karena temen yang udah jarang mabar. Dia ngomong Ya gitu. kan gue bilang kalau dari persepsi gue karena gue target ya gue pengen nomisin apa, gue pengen apa. Kalau beat up sih gue jujur-jujuran aja nggak pernah menang turnamen di offline, tapi kalau online yang kompetisi tiap jam 3 atau itu pernah. Cuman ya target sih sebenarnya. Target ya. Gue pengen nomis ini, ntar ada kepuasan pribadi gitu. Gue sih biasa aja sih kalau misalkan dapat. Ya berarti lu ciri mainnya itu Lebih orang friendly. Iya. Kalau gue dulu sih bisa dibilang teman-teman gue paling yang jago-jago aja kayak Didi, kayak Dika, ngadu satu skor gitu warnet. Enggak, itu bukan ngadu skor, maksudnya kalau kita lagi main paling main latihan C8, Lovely kayak gitu-gitu kan. Itu kan ngadu skor, Bang. Kan latihan. Iya sih, benar. Kali ini gue benar. Iya, benar. Akhirnya. Nah, kayak kita, kalau lu kan pasti karena friendly kan. Kalau kita kan mungkin karena pengen berkompetisi. Iya. Jadi Tiap orang kan pribadi beda-beda ya, Bang. Ada yang main Ayo Dance karena cewek.
Ada yang ayo dance karena kesepian, pengen cari cowok. Kayak gitu sih. Kalau abang Banyak. sendiri lebih ke pencapaian untuk suatu Iya, buat pribadi sih. pribadi ya. Puasan pribadi. Oke. Udah habis ya? Oke, thank you Bang Samba. Udah habis Bang. Ya, Mau lanjut nambah lagi lah. Nah. Nambah billing nih. Apa lagi? Yaudah, yang nutup lu aja. Part 2 nanti next time. Dia ada part 2 ya berarti. ya? Masih banyak. Gila sih ini menegangkan sih. Ya udah Bang, kita lanjut ke part 2-nya kapan-kapan ya. Ya, nggak usah Makasih, Bang. kapan-kapan. Besok ya nggak apa-apa. Besok kosong Bang. Enggak sih. Bang Samba gitu tuh. Cari jadwalnya susah banget. Lu kena ghosting mulu kali. Ya udah, oke. Bang Samba thank you banget ya. Ya, Guys, gila. thank you. Abang Garip? Enggak, canda. Ya, oke. Thank you untuk Bang Syamba, thank you juga untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe dari My Destiny. Bener gak sih? Iya. Oke, bye-bye. Udah. Apa lagi? Shalom. Assalamualaikum.